Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi bersama saya Randy Brandy di rangkaian ngabuburit IM3 yang dipersembahkan oleh IM3 Huridu. Jadi senang sekali nih sore hari ini saya bisa berjumpa dengan teman-teman semua di live akun Soal Palu. Dan tentunya bagaimana nih puasa dari teman-teman, masih semangat kan? Kita tinggal kurang lebih 1 hari lagi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Jadi tidak terasa bulan Ramadan bakal segera kita tinggalkan, tapi buat kita yang sedang menjalankan ibadah puasa sore hari ini sampai nanti dengan menjelang berbuka sebentar, semoga kita tetap menjaga untuk keberkahan Ramadan ini sampai nanti dengan hari terakhir besok. Dan tentunya senang sekali sore hari ini saya sudah kedatangan sosok seorang ustadz nih yang kita bakal membahas soal pentingnya seberapa penting nih silaturahmi apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini. Jadi sudah ada Ustadz Irwan bersama saya, luar biasa ketemu lagi nih kita. Episode pertama atau edisi pertama kita ketemu. Awalan dan akhir. Berjumpa karena Allah. Amin. Insya Allah juga di edisi terakhirin juga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apa kabar ini Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Demikian juga mungkin sahabat-sahabat di luar sana yang saat ini sedang menyaksikan kita, semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol banyak nih tentang silaturahmi dan seberapa penting silaturahmi di tengah pandemi ini dengan Pak Ustadz, saya mau mengajak nih buat teman-teman semua yang sudah bergabung nih. Kalau kalian ingin menggunakan paket internet lebih hemat, jangan lupa untuk menggunakan paket internet Freedom kuota harian dari IM3 nih. Jadi jauh lebih hemat, 1 hari 1 giga. Jadi ada Freedom kuota harian 28 giga bisa kalian nikmati selama sebulan ya. Jadi jauh lebih hemat dan tentunya bisa menggunakan paket internet ini dengan hal-hal yang positif nih. Oke, balik lagi ke Pak Ustadz nih. Ya. Pak Ustadz, ini kan kita sudah mau hampir di ujung-ujung Ramadan nih. Benar. Ya. Artinya ada sedikit fokusnya masyarakat ini pasti sudah mulai ke hal-hal yang berhubungan dengan persiapan menyambut Lebaran. Iya, kalau Pak Ustadz lihat nih beberapa tahun terakhir kultur dari masyarakat Palu sendiri seperti apa nih? Apalagi di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulilladzi ja'ala Ramadan kataba ankumus siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Sahabat Soal Palu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah disampaikan MC kita tadi, host kita yang hari ini keren banget nih stylenya, Masya Allah. Terkait dengan akhir Ramadan, benar sekali bahwa tanpa terasa saat ini kita telah berada pada penghujung bulan Ramadan. Kalau seandainya diibaratkan bahwa Ramadan itu adalah perlombaan lari, maka kita sudah hampir mencapai titik finish untuk mendapatkan predikat prestasi yang hasil dari perjuangan Ramadan kita. Kalau puasa, prestasinya adalah tentu derajat takwa. La'allakum tattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa menjalankan ibadah puasa. Nah, begitulah kalau kita tanpa sadari waktu begitu cepat berlalu. Ramadan sepertinya baru saja kemarin ya. Tiba-tiba sekarang tanpa terasa malah sudah akan pergi meninggalkan kita. Tamu yang agung itu, tamu yang membawa banyak manfaat dan kebaikan akan meninggalkan kita. Sepatutnya lah kita harusnya bersedih, sebagaimana Nabi telah contohkan dan sahabat ketika di akhir Ramadan mereka bersedih sebab mereka tidak ada jaminan bahwa bisa bertemu dengan bulan-bulan Ramadan berikutnya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, bahwasannya terjadi tradisi di kita khususnya di Indonesia, baik itu daerah-daerah ya, ketika di akhir Ramadan justru fokus kita terpecah. Yang tadinya masjid di awal-awal penuh, baik itu sholat subuhnya, demikian juga sholat-sholat fardu lainnya,
di masjid kita dengarkan pembacaan suci Al-Quran, tadarus di mana-mana, baik juga di rumah maupun di musola. Namun ketika di akhir Ramadan justru kita lihat semangat ibadahnya malah menurun ya, berkurang. Ada yang sibuk buat kue lebaran gitu ya, ada yang sibuk berburu baju lebaran pula. Nah, jadi seharusnya janganlah sesuatu itu dibuat berlebih-lebihan. Karena kenapa? Fokus kita adalah mengejar 10 terakhir Ramadan itu ada satu malam yang diistimewakan. Lail khairu min alfi syahr, kata Allah. Telah dikaruniakan kepada kita satu malam yang nilainya atau bobot nilainya khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Sebagaimana sahabat mulia Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, Lailatul Qadar sesungguhnya telah dikaruniakan kepada umatku, kata Muhammad, dan tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Maka ketika kita mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, sama halnya kita telah beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Maka bayangkan ketika 10 tahun saja kita berturut-turut mendapatkan Lailatul Qadar, maka sama halnya kita beribadah nilainya 834 tahun. Maka bayangkan tentunya kita akan bisa menyaingi nilai-nilai ibadah sahabat-sahabat yang terdahulu yang usianya mungkin hampir 1000 tahun. Nah, inilah salah satu keistimewaan kita. Ini kalau kita lihat di awal-awal Ramadan itu masjid padat, apalagi tarawih ya. Kalau padat di belakang imam gitu. Nah, kalau sekarang ini kita lihat padatnya di depan kasir mall, kasir pertokoan gitu ya, berubah haluan ini sepertinya. Belok kiri kayaknya. Nah, apalagi ini kan Pak Ustadz lagi memang musim-musim pandemi juga ini kan. Sekali. Makanya ini kita juga mau himbau nih buat masyarakat semuanya ya, kalau memang masih bisa ditahan untuk nafsunya untuk berbelanja, mending ditahan dulu ya, siapa tahu. Tapi kalau memang sudah ada yang karena kita ini juga tidak bisa mensortir nih masyarakat yang ingin berbelanja atau tidak, kita tidak bisa juga melarang secara langsung. Jadi kita cuma hanya sekedar menghimbau dari Ngabuburit Ayam Teri juga dengan Pak Ustadz juga dan saya juga di sini menghimbau nih buat masyarakat Kota Palu dan juga sekitarnya ya, Sulawesi Tengah, jika hendak ingin berbelanja membeli kebutuhan untuk persiapan Lebaran, hendaknya tetap menjaga physical distancing dan juga menggunakan masker. Nah, Pak Ustadz, berarti di luar pandemi pun memang tradisi dari kita di Indonesia, khususnya juga di Kota Palu sendiri, justru makin kesini di berapa hari menjelang Lebaran makin kurang saf untuk sholat juga ya. Sholat tarawih pun juga begitu. Padahal tadi Pak Ustadz bilang ini bahwa di 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu terdapat satu bulan yang sangat satu malam yang sangat luar biasa berkahnya, mulia ya, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, semoga lah mungkin sebuah catatan kecil yang bisa kita ambil tadi dari Pak Ustadz bahwa mungkin insya Allah kalau kita dipertemukan lagi di Ramadan yang akan datang, kita bisa lebih memaksimalkan ibadah kita, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, ngomongin soal mungkin insya Allah 2 hari lagi kita bakal merayakan Hari Raya Idul Fitri nih Pak Ustadz. Ngomong-ngomong soal silaturahmi nih, silaturahmi. Ini kan kita lagi di masa pandemi. Nah, apakah memang di secara pengetahuannya Pak Ustadz sendiri nih, apakah memang kita silaturahmi itu dianjurkan memang harus datang door to door ke rumah-rumah, atau kita sebenarnya bisa saling sapa, apalagi sekarang ada sosial media, sekarang juga kita teknologi sudah canggih, bisa telepon-teleponan, video call, apalagi bisa menggunakan kartu Ayam Teri juga nih Pak Ustadz untuk video call dan juga chat-chatan dengan orang-orang yang disayang nih. Kalau dari Pak Ustadz sendiri nih, apakah harus door to door atau mungkin beda kalau silaturahminya lewat video call sama ketemu langsung? Bagaimana Pak Ustadz? Baik sahabat dimanapun Anda berada, inilah kemudian yang menjadi tema kita pada sore hari ini, bagaimana hukum bersilaturahmi di tengah pandemi. Maka sebelum saya membahas lebih jauh, saya ingin sedikit menjelaskan perbedaan makna silaturahmi dan silaturahim. Silaturahmi or silaturahim, yang mana yang sebenarnya yang lebih tepat. Nah, kebanyakan kita kadang-kadang kurang begitu bisa membedakan. Kadang-kadang penempatannya yang tidak seharusnya kita ucapkan. Baik, sebelum saya akan bahas semua, saya akan jelaskan bahwa silaturahmi atau silaturahim, kalau di dalam bahasa Arab itu yang kita kenal adalah silaturahim.
dari bahasa Arab, dari kata silah yang Ya. artinya hubungan, dan rahim artinya kasih sayang, atau lebih jauh lagi selain kasih sayang, kekerabatan, Ya. atau dari rahim, maksudnya rahim yang keluarnya janin. Ya. Jadi secara bahasa, silaturahim adalah hubungan kasih sayang yang lebih dekat atau saudara seibu. Nah, itu dikatakan silaturahim. Kalau silaturahmi justru dalam bahasa Arab artinya rasa sakit atau nyeri setelah melahirkan. Beda makna ya, gitu, maka kita kurang begitu tepat membedakan. Namun seiring perkembangan zaman, konsep atau makna silaturahmi dalam bahasa Indonesia sudah dimaknai dengan hubungan kekerabatan antara teman, saudara, Berjumpa dengan kerabat. seseorang. Iya, benar sekali. Jadi kalau untuk difokuskan kepada keluarga yang satu darah, maka kita gunakan silaturahim. Seperti yang terjadi tradisi juga, ketika kita mau lebaran kita pulang kampung bertemu orang tua, tujuannya adalah kita bersilaturahim, ketemu orang tua, keluarga terdekat. Nah, kalau misalnya saya bertamu ke rumahnya Mas Randy, maka saya Ya. bersilaturahmi. Nah, ini pula yang menjadi tradisi juga, bahwa ketika Idul Fitri, tradisi yang selama ini kita lakukan adalah door to door gitu ya, Ya. dari rumah ke rumah. Maka di masa pandemi COVID-19 ini, yang kita dikhususkan atau diharuskan untuk social distancing dulu. Social distancing, kemudian kita jaga jarak terhadap jarak. seseorang. Apakah kita tetap bisa bersilaturahmi atau bersilaturahim? Maka jawabannya tetap bisa. Tetap bisa. Iya, tetap bisa. Ada beberapa cara atau tips yang ingin saya sampaikan, terutama yang pertama, seiring dengan teknologi mutakhir saat ini, maka silaturahmi ataupun silaturahim tetap bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Tentunya dengan memanfaatkan gadget kita saat ini. Betul. Hanya kita menggunakan misal aplikasi video call seperti itu, ataupun dengan mengirimkan paket makanan atau Iya, parcel betul. seperti itu, hadiah. Atau kalau tidak bisa juga dua-duanya, ada satu lagi yang bisa kita lakukan, Betul. dengan berdoa, mendoakan kebaikan orang-orang terdekat kita, keluarga kita. Seperti saat ini misalnya kita sedang ingin silaturahmi bersama keluarga atau tetangga, kita cukup video call. Jangan takut kalau pulsa tidak ada ya, terpakai tidak ada. Karena ada ini ya, Masya freedom Allah. quota hariannya Luar ayam biasa. free. Nah, ini Luar dia. biasa ya. Jadi, Ya. jadi seperti itu ya Pak Ustadz ya. Berarti kalau misalnya ini contoh nih, ada anak rantau nih yang ada lagi sekarang di Kota Ya. Palu. Mungkin dia anak kosan ya, mahasiswa. Tidak bisa pulang kampung. Ya. Berarti hal yang paling kecil yang bisa dilakukan dalam bentuk silaturahmi dia dengan keluarganya yang jauh di sana itu mendoakan. Mendoakan, betul sekali. Luar biasa dia. Dan doa itu merupakan salah satu senjata yang sangat mustajab juga Betul nih ya sekali. Pak Ustadz ya. Ya. Lanjut lagi nih Pak. Nah, berbicara pula tentang tradisi, bahwa memang saat ini kita dianjurkan dulu jangan kemana-mana kalau tidak ada kepentingan gitu ya. Terus wabil khusus kepada kita mungkin perantauan nih, yang punya keluarga di kampung halaman, baik mahasiswa atau yang bekerja di luar kota, Ya. jangan khawatir. Silaturahmi itu tetap bisa kita lakukan, silaturahmi tetap bisa kita jaga, walaupun mungkin dengan caranya yang berbeda. Karena saat ini kita ketahui bahwa cara memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini adalah dengan memang social distancing. Ini satu-satunya cara saat ini. Maka jangan mengecilkan hati kita bahwa dengan ini mungkin kita tidak bisa bersilaturahmi. Banyak caranya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bisa dengan aplikasi Zoom, kita langsung ngobrol langsung bersama keluarga walaupun melalui layar kaca handphone gitu ya. Atau kalau kita punya kelebihan rezeki, kita mungkin berbagi dalam bentuk hal-hal yang lain yang bisa dimanfaatkan. Atau memang kalau tidak bisa kita berdoa, karena doa adalah senjatanya umat Islam. Umat Islam, doa adalah senjata terbaik yang menghubungkan langsung kita kepada Allah. Ya, insya Allah doa walaupun tidak didengar akan sampai ketika kita berdoa dengan ikhlas. Nah, ini yang mungkin bisa sedikit saya sampaikan terkait dengan silaturahmi. Yang penting silaturahmi tetap kita jaga. Ada juga ini istilahnya ketika di Lebaran ya, yang umumnya terjadi tradisi kita adalah kita mengunjungi silaturahmi ke tempat yang jauh dulu. Misalnya saya punya teman, saya silaturahmi ke teman yang jauh, padahal kita lupa tetangga kita ini kita belum kunjungi, kita belum datangi untuk sekedar silaturahmi gitu ya. Padahal yang terdekat dulu lah kita utamakan. Jangan kita kejar yang jauh, padahal yang dekat ini belum tentu nih mereka mungkin keadaannya sama seperti kita. Bisa saja kita tadi habis sholat id misalnya, kita makan daging gitu ya, makan ketupat, sementara tetangga kita kelaparan atau mungkin mereka tidak punya pakaian. Nah, inilah yang
penting juga kita perhatikan bahwa silakan silaturahmi boleh-boleh saja dimanapun sama siapapun, tapi yang terdekat jangan lupa. Iya. Baik itu keluarga kita, tetangga-tetangga terdekat kita, kiri kanan rumah, dan supaya tidak terjadi, jangan sampai hubungan silaturahmi itu putus. Misal tetangga beli AC, kita hanya yang kedinginan menggigil gitu ya. Tetangga beli kulkas, kita yang kepanasan. Tetangga pasang wifi kita minta password Minta ya. password gitu ya, apalagi terus masalah urusan paket ini. Nah, dan terutama tetangganya haji, kitanya masuk masjid haji. Ini kan luar biasa ini. Luar Nah, jadi biasa ya. ada ancaman bagi orang yang memutuskan silaturahmi, kata Allah dalam Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati, barang siapa yang memutuskan silaturahmi maka tempatnya neraka. Sesungguhnya silaturahmi bisa memasukkan orang ke dalam surga, dan silaturahmi juga bisa membuat orang terjerumus ke dalam neraka jahanam. Maka tetap jaga silaturahmi dalam kondisi apapun, baik adanya COVID-19 maupun tidak ada. Namun kita berdoa semoga dengan COVID-19 ini kita ambil hikmah ujian dari yang Allah berikan, tentunya ujian keimanan, dan senantiasa kita berdoa semoga ini cepat berlalu. Amin amin. Karena kita rindu dengan suasana Ramadan yang seperti sebelumnya, Betul. suasana Idul Fitri yang penuh dengan keakraban, rasa silaturahmi yang kuat, silaturahmi yang sangat erat gitu ya. Nah, terutama nanti juga kita akan sampaikan sedikit masalah tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri. Betul. Ya? Nah, itu tuh tadi yang disampaikan sama Pak Ustadz ya. Soal bagaimana caranya kita membangun silaturahmi itu sebenarnya bukan menjadi sebuah masalah ketika kita memilih silaturahmi ke rumah keluarga yang lebih jauh, Iya. ataupun kerabat yang lebih jauh, saudara-saudara yang lebih jauh. Namun seperti yang tadi Pak Ustadz katakan, jangan sampai nih orang-orang terdekat kita seperti tetangga ya, mungkin ada jarak berapa rumah dengan kita yang mungkin sama sekali kita tidak pernah datangi atau kunjungi untuk dalam bentuk silaturahmi Ya. ya. Karena tadi seperti yang Pak Ustadz bilang bahwa silaturahmi itu bisa mengantar kita ke surga, tapi bisa juga menjerumuskan kita ke dalam neraka ketika kita mengabaikan dan juga tidak sama sekali memilih untuk bersilaturahmi nih dengan orang-orang yang kita kenal. Ya, benar sekali bahwa ada juga hadis Nabi yang familiar, Nah. yang masyhur bahwa apabila kalian ingin dipanjangkan umur dan ditambahkan rezekinya, maka hubungkan silaturahmi itu. Ya, jadi kalau mau umur panjang, rezeki itu bertambah, perbanyak silaturahmi. Benar ya. sekali. Dan tadi seperti yang dikasih tahu juga nih sama Pak Ustadz bahwa di dalam suasana pandemi ini hal yang mungkin bisa kita lakukan dalam bentuk silaturahmi kita ini adalah mungkin bisa video callan, chat-chatan, mungkin bisa mengirim hadiah kepada keluarga yang jauh, ataupun hal yang paling kecil tapi insya Allah mustajab, yaitu dengan cara berdoa. Nah, Pak Ustadz, sekarang ini kan kita ada himbauan juga nih, kalau Ya. kita itu dihimbau untuk tetap melaksanakan sholat Idul Fitri di Ya, rumah. benar. Nah, itu sebenarnya bagaimana tuh hukumnya kalau kita sholat Id di Ya. rumah sebelumnya nih? Pak? Ya, baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali, mungkin mewakili pertanyaan dari sahabat-sahabat semua di Betul, rumah betul. terkait dengan himbauan dari MUI, Ya. fatwa bahwa di tengah COVID-19 ini kita dianjurkan untuk sholat Idul Fitri Ya. di rumah bersama keluarga terdekat. Betul. Sehingga mungkin hikmahnya juga bisa kita ambil adalah hubungan silaturahmi itu lebih terjaga, lebih Ya. erat, ya. Nah, lalu bagaimana kita menyikapinya? Sesungguhnya Idul Fitri atau sholat Idul Fitri hukumnya bukanlah wajib, tapi sunnah muakkad. Sunnah muakkadah yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Kenapa? Karena ini hanya terjadi setahun sekali. Diberikan kepada orang yang menang setelah berjuang melawan hawa nafsunya selama satu bulan yang lalu di bulan Ramadan. Nah, maka setelah kita melewati ujian hawa nafsu tadi, kita termasuk golongan orang yang menang. Maka dengan cara apa kita merayakan kemenangan tadi? Memperbanyak takbir, sholat Idul Fitri. Lalu yang biasanya kita lakukan di masjid, di lapangan gitu ya, bersama jamaah atau keluarga terdekat maupun tetangga. Nah, terus bagaimana kita menyikapi dengan himbauan MUI yang saat ini meminta kita untuk di rumah saja Di rumah saja. bersama keluarga? Maka boleh-boleh saja. Himbauan MUI juga harus kita dengar karena tentunya tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat, kebaikan kita sekali lagi dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, adapun tata caranya sama seperti di lapangan, di masjid, kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
kita perbanyak mengagungkan nama Allah. Ya. Kita memperbesar nama Allah di hari raya kemenangan. Kita begitu dianjurkan, disunahkan. Kemudian banyak sunah-sunah yang lainnya, seperti kita disunahkan untuk mandi, tentunya dengan niat untuk mandi bersuci untuk sholat Idul Fitri. Kemudian kita disunahkan juga untuk makan sebelum sholat gitu ya. Kalau untuk sholat Idul Fitri kita disunahkan untuk makan. Kenapa? Karena sebelumnya kita berpuasa. Lalu sebaliknya bagaimana kalau Idul Adha? Maka kita sebelum sholat disunahkan untuk berpuasa dulu. Karena sehari-hari kita sudah makan. Kapan kita makan? Nanti setelah pulang sholat Idul Adha. Jadi sekali lagi sahabat, kalau sholat Idul Fitri kita disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Karena kita haram berpuasa pada 1 Syawal. Jadi artinya kita membatalkan puasa kita di 1 Syawal dengan cara kita makan baik hanya 3 butir kurma. Kalau Nabi mencontohkan makan kurma sebelum berangkat sholat, yaitu jumlahnya ganjil. Boleh 1, boleh 3, atau boleh 5. Nah, sunah-sunah lainnya adalah apa? Memakai parfum, memakai pakaian yang terbaik, bukan yang mahal ya, bukan yang bagus, bukan yang mahal, bukan yang baru juga bukan ya. yang branded pula, yang terbaik. Yang terbaik. Ya ayyuhalladzina ya Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam sekalian, pakailah pakaian terbaik kamu ketika kamu sholat. Nah, bukan ternyata yang brandnya internasional, apalagi terlokal gitu ya. Ya cukup pakaian yang terbaik. Pakaian yang lama kalau masih bagus, masih baik, ya. benar sekali itu kita pakai. Tidak mengurangi kekhusyuan kita dalam sholat Idul Fitri. Dan kalau misalnya kita sholat berjamaah di rumah tetangga misalnya, maka kita disunahkan untuk berjalan di sebelah kanan atau pulangnya ke sebelah kiri. Artinya 2 jalan yang berbeda kita tempuh. Jangan misalnya kita berjalan sebelah kanan ketika pergi, kemudian pulang kita sebelah kanan lagi. Kita disunahkan untuk cari jalan yang lain. Nah, itu tujuannya adalah kembali ke silaturahmi supaya kita dapat bertemu. Iya, bertemu dengan tetangga-tetangga yang lain. Iya, betul sekali. Saling sapa. Benar. Ya. Nah, adapun tetap secara pelaksanaan sholat Idul Fitri, dikarenakan ini adalah sholat yang hanya 1 kali setahun, mungkin ada di antara kita yang lupa. Maka sholatnya sama seperti sholat sunnah biasa, 2 rakaat. Hanya perbedaannya adalah yang pertama tentunya niat. Usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunat Idul Fitri 2 rakaat karena Allah, atau menjadi makmum atau menjadi imam karena Allah Ta'ala. Nah, lalu yang perbedaan lainnya adalah ada 2 setelah niat. Yang pertama takbirnya. Kalau di sholat biasa, sunnah biasa kita cukup takbir seperti biasa. Maka di sholat sunat Idul Fitri kita 7 takbir di rakaat pertama. Allahu Akbar. Yang kita baca adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh ditambahkan wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Berapa banyak? Sebanyak 7 kali. Nanti di rakaat kedua sama. Hanya bedanya di rakaat kedua itu jumlahnya 5 kali. Nah, setelah itu ditutup dengan salam. Artinya tidak ada yang sulit ya. Tidak sulit karena perbedaannya hanya 2, di niat dan di takbirnya. Nah, namun kita memang dianjurkan untuk memperbanyak takbir, mengagungkan kebesaran nama Allah di hari kemenangan ini. Nah, ini ada yang saya mau tanyakan sedikit ini, Pak. Kalau untuk suratnya yang dibaca nih, surat pendek pun itu tidak apa-apa atau baik. Bisa memilih surat yang ini mungkin pertanyaan yang sangat bagus lagi ya terkait dengan suratnya. Mungkin juga karena kebiasaan kita hanya menjadi makmum, maka ketika kita sebagai kepala rumah tangga kita dituntut untuk menjadi imam, kita bingung ini. Jangan nanti gara-gara surah kita tidak sholat gitu ya. Nah, karena ragu ya. Benar sekali. Maka bacalah yang kalian hafal. Islam itu tidak memberatkan kita. Bayangkan ketika kita tidak bisa sholat berdiri saja, kita dianjurkan untuk duduk, tidak dipaksa untuk berdiri gitu ya. Tidak bisa duduk, kita dianjurkan untuk baring. Nah, begitu juga dengan sholat. Kita ketika tadi pertanyaannya masalah yang tadi apa? Bacaannya, maka kalau kita tidak bisa hafal mungkin surah-surah yang panjang, maka yang kita hafal saja. Kalau hanya qul huwallahu bisa al-ikhlas, silakan dibaca saja. Tetapi adapun sunnahnya, ini sunnahnya adalah yang pertama surah Al-Alaq. Sabisma rabbikal a'lal ladzi khalaqa fasawwa, itu di rakaat pertama. Kemudian di rakaat kedua kalau kita mau ambil sunnahnya surah Al-Ghasyiyah. Nah, hal ataka haditsul ghasyiyah dan sebagainya, itu sunnahnya. Nah, satu lagi masalah ini. Ya, selain kita tetap menjaga protokol kesehatan, tetap kita misalnya pakai masker, bawa sajadah sendiri atau menyiapkan sajadah masing-masing, maka mungkin bagi yang menjalankan atau melaksanakan sholat Idul Fitri seperti tahun lalu,
maka di COVID-19 ini kita dianjurkan dulu untuk tidak bersalaman, gitu ya, karena kita menjaga sekali lagi bahwa perang melawan corona ini sama-sama, bukan sendiri, bukan satu golongan, bukan satu lembaga, satu kelompok benar, juga, ya. tapi kita bersama-sama memerangi corona supaya kita bisa merasakan nikmatnya berpuasa di bulan Ramadan, apalagi kita bisa merayakan kemenangan dengan tanpa bayang-bayang corona lagi. Nah, ya itu tadi ya, sekaligus juga ada tips dari Pak Ustadz sendiri nih, mengenai tata cara kita untuk sholat id di rumah ya. Jadi tidak ada hal yang sangat-sangat memberatkan yang bisa kita lakukan nih ya. Jadi kita semuanya dimudahkan, seperti tadi yang Pak Ustadz bilang bahwa Islam itu memudahkan segala cara, apalagi terutama untuk beribadah. Ya, betul sekali. Nah, jadi semoga apa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz tadi ya, dan semoga apa yang sudah saya coba tanyakan ke Pak Ustadz juga, semoga bisa mewakili nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang lagi di rumah aja ataupun yang sedang beraktivitas sore hari ini sambil menunggu waktu berbuka puasa. Dan untuk Pak Ustadz, terima kasih banyak nih Pak Ustadz sudah mampir di Ngabuburit Aintri edisi terakhir hari ini, dan mungkin kita agak sedikit bersedih nih karena Ngabuburit Aintri juga harus undur diri ya, karena kita juga sudah hadir selama bulan Ramadan, selama hari Senin dan juga hari Jumat, bisa menyapa dan juga berjumpa semua teman-teman yang sudah mampir di live akun Soal Palu. Jadi terima kasih banyak nih buat semua narasumber juga yang sudah berpartisipasi di Ngabuburit Aintri. Terima kasih banyak juga buat teman-teman semua yang sudah hadir dari Ngabuburit Aintri yang pertama sampai dengan edisi terakhir sore hari ini. Jadi saya mau mewakili nih untuk teman-teman semua, untuk tim Ngabuburit Aintri juga, untuk teman-teman Aintri Uridu juga, dan juga Pak Ustadz nih ya, mau ucapkan ya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf jika ada salah-salah kata selama Ngabuburit Aintri, dan terima kasih sudah menjadikan Aintri sebagai jaringan internet kebanggaan kita semua. Jangan lupa untuk selalu menggunakan paket Freedom Kuota harian dari Aintri, karena paket internetnya jauh lebih hemat dan jaringannya lebih mantap. Oke, saya Randy Brandy undur diri, dan saya Doan Sandi. Sampai ketemu lagi insya Allah di Ramadan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.